Oke, jadi pertama-tama yang harus kita sampaikan agar masyarakat mengetahui yang sejelas-jelasnya dan tidak dibodohi oleh pengakuan-pengakuan sepihak dari saudara Junaidi yang ada di sana. Oke, saya akan membuat satu kronologi dulu agar teman-teman semua yang ada di Indonesia saat ini dari Sabang sampai Merauke menonton ini mengetahui bagaimana runtutan peristiwa ini sehingga akhirnya terjadi dualisme di dalam kepengurusan Perkumpulan Advokaten Indonesia. Jadi, saya ditunjuk menjadi Sekjen, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokaten Indonesia itu sejak 23 April 2025. Di mana saya ditunjuk sebagai Sekjen berdasarkan SK yang diberikan langsung oleh saudara Junaidi kepada saya di atas panggung di acara halal bihalal yang diselenggarakan di Bandung. Nah, ketika itu saat saya menjabat sebagai Sekjen, banyak pengaduan dari anggota yang bermunculan yang masuk kepada saya sebagai seorang Sekjen di sini begitu. Nah, pada saat saya mendengarkan pengaduan, mulai dari banyak orang yang mengatakan bahwa saudara Junaidi diduga ya kerap meminta-minta uang kepada para anggota, mulai dari uang 500 ribuan, mulai dari uang sejutaan hingga puluhan juta, yang tujuannya dengan alasan berbeda-beda atau beragam. Oke, lalu setelah saya mendapatkan informasi itu, akhirnya karena saya sudah ditunjuk menjadi Sekjen di Perkumpulan Advokaten Indonesia, maka saya harus membuat agar Perkumpulan Advokaten Indonesia ini memiliki marwah, memiliki martabat yang baik, agar ketua umum daripada PAI ini pun tidak dicelah atau dicemooh oleh para anggota. Sehingga yang saya lakukan untuk saudara Junaidi adalah saya memberikan uang yang cukup besar kepada saudara Junaidi. Uang yang pernah saya transferkan ke saudara Junaidi, saya penuhi kebutuhan daripada saudara Junaidi. Mulai dari, nah ini itu transfernya. Ini adalah semua bukti transfer yang pernah saya berikan kepada Junaidi di rekening beliau. Ini nilai berapa? Oh, ini mulai dari 10 juta, lalu ada uang 18 juta. Ini adalah uang yang pernah saya transfer ke saudara Junaidi, 2 juta, hingga ada lagi berapa nih? 12 juta. Pokoknya total yang saya pernah berikan kepada saudara Junaidi, totalnya bisa mencapai kurang lebih berkisar di angka 500 jutaan. Bersama dengan itu termasuk dengan mobil yang saya berikan kepada saudara Junaidi. Bahkan saya pernah mentransfer uang 66 juta kepada saudara Junaidi. Jadi bukan uang kecil. Saya pernah sampaikan, saya pernah berikan kepada saudara Junaidi pada saat itu sebagai ketua umum. Dia selaku ketua umum di Perkumpulan Advokaten Indonesia. Oke. Niatan baik saya itu bertujuan agar saudara Junaidi tidak dicelah oleh anggota, karena ketua umum harus punya marwah. Ketua umum harus terlihat baik di mata anggota, tidak meminta-minta kepada anggota. Itulah harapan saya sebagai seorang Sekjen dari Perkumpulan Advokaten Indonesia ini. Nah, tidak lama berselang, ada banyak sekali pengaduan kembali kepada saya. Ternyata setelah saya memberikan sejumlah uang kepada saudara Junaidi, ternyata saudara Junaidi masih mengulangi perbuatannya dengan meminta, mengeluh kepada anggota-anggota, mulai dari uang-uang yang cukup kecil nominalnya menurut saya. Bahkan uang 100.000 rupiah pun beliau minta dari anggota. Ini menurut pengakuan daripada anggota Perkumpulan Advokaten Indonesia. Karena kejadian itu pula, hingga pada akhirnya saya menyatakan diri untuk mundur dari Perkumpulan Advokaten Indonesia. Dan saya punya rekaman CCTV, saya sudah persiapkan semuanya.
Lalu ketika itu saya menyatakan mundur, ternyata saya ditahan oleh saudara Junaidi. Saudara Junaidi menyampaikan kepada saya untuk tidak mundur dari Perkumpulan Advokatan Indonesia. Dengan matanya yang berkaca-kaca, tepat duduk di ruang tamu rumah saya. CCTV sedang menyorot pada saat itu. Nah, ketika itu terjadi, akhirnya saya menyampaikan keluh kesah saya. Saya bilang sama beliau agar saya ingin tetap di PAI dengan catatan ketua umum daripada Perkumpulan Advokatan Indonesia bukan yang bernama Junaidi atau Sultan Junaidi. Saya sampaikan kepada beliau, saya tetap mau ke PAI asal ketua umumnya bukan Anda. Saya sampaikan. Dan ternyata hal itu disetujui oleh beliau. Oke, dia sampaikan kepada saya bahwa benar dia menyetujui untuk mundur sebagai ketua umum. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah screenshot percakapan WA, percakapan langsung, bahkan ada rekaman pembicaraan daripada saudara Junaidi yang menyatakan untuk segera melakukan perubahan. Nah, pada saat itu akhirnya muncul kesepakatan antara saya dengan Junaidi untuk menunjuk ketua umumnya Rey Utami, istri saya sebagai ketua umum. Oke? Lalu pada saat itu saya tanyakan kepada saudara Junaidi apa yang kira-kira saudara Junaidi inginkan dari saya kalau memang ketua umumnya Rey Utami. Lalu saudara Junaidi menyampaikan dia sedang butuh 1 unit mobil Harrier pada saat itu. Langsung saya belikan. Saya membelikan saudara Junaidi 1 unit mobil Harrier secara cash. Oke? Dan mobil tersebut diterima akhirnya oleh beliau. Nah, singkat cerita, beliau menyerahkan semua akte pendirian, ini akte pendiriannya, beserta dengan SK Kemenkumham. Pada saat itu masih Kemenkumham namanya, untuk dilakukan perubahan terhadap akte tersebut tanpa melalui musyawarah nasional ataupun musyawarah nasional luar biasa. Akan tetapi, dia juga menyampaikan kepada saya, memberikan saya sejumlah tanda tangan. Pada saat itu tanda tangan Rakernas di Semarang. Dia suruh saya untuk gunakan tanda tangan tersebut diedit untuk mendaftarkan perubahan akte tersebut. Oke. Tapi karena saya orang hukum, saya adalah orang yang taat terhadap hukum, saya tidak mau melakukan satu perbuatan yang nanti ujung-ujungnya bisa mencelakakan saya. Akhirnya pada saat itu saya menghubungi para pendiri yang terdaftar di dalam SK Kemenkumham yang pertama. Ada Junaidi, ada Reandi Kalito, ada Edi Utama, ada Hasan Sutisna. Ketiga-tiganya ini saya hubungi. Jadi Reandi Kalito, Edi Utama, dan Hasan Sutisna saya hubungi satu persatu. Saya minta kesepakatan mereka untuk ikut menyetujui perubahan daripada Perkumpulan Advokatan Indonesia, akte pendiriannya. Alangkah mengejutkan ketika saya bertemu dengan 3 orang tersebut. Ternyata mereka mengaku bahwa saudara Junaidi telah diberhentikan sebagai ketua umum Perkumpulan Advokatan Indonesia. Ini ada suratnya. Ini adalah surat keputusan Dewan Pendiri Perkumpulan Advokatan Indonesia yang tertanggal pada 21 April 2025. Oke, di mana akhirnya para pendiri memberikan surat tersebut kepada saya. Di sini poinnya adalah memerintahkan agar mengeluarkan saudara Junaidi SSY dari posisinya sebagai Dewan Pendiri. Yang kedua, memerintahkan Badan Pengurus Pusat BPP untuk memberhentikan saudara Junaidi SSY dari posisinya sebagai Ketua Umum melalui rapat pengurus BPP. Jadi rekomendasi untuk melakukan rapat pemberhentian terhadap Junaidi itu datang dari Dewan Pendiri. Maka daripada itu, kalau kita lihat SK Kemenkumham terdiri dari 4 orang. 3 orang menyatakan saudara Junaidi diberhentikan. Maka menurut saya ini quorum. Sehingga karena saya adalah orang yang taat hukum, saya mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Dewan Pendiri. Sehingga kami melakukan rapat Dewan Pendiri dan rapat pengurus Badan Pimpinan Pusat. Ini dia hasil keputusan rapatnya. Oke.
di mana hasil keputusan rapat tersebut menyatakan bahwa ada pertimbangan sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 SK Kemenkumham tersebut berlaku. Tetapi ketika di tahun 2022 SK Kemenkumham tersebut tidak didaftarkan kembali, tidak dilakukan perubahan terhadap akte pendiriannya. Artinya status SK Kemenkumham tersebut kadaluarsa. SK Kemenkumham tersebut tidak lagi berlaku kepengurusannya, karena jelas dalam ketentuan anggaran dasar bahwa ketua umum hanya dapat menjabat selama 5 tahun. Kalau mau terpilih lagi, maka harus dilakukan musyawarah nasional kembali. Nah, ternyata mereka melakukan musyawarah nasional di Bali. Pada saat itu tanggal 19 dan tanggal 20 Agustus tahun 2022. Akan tetapi di dalam di dalam Munas tersebut terpilihlah Junaidi sebagai ketua umum kembali dan seorang sekjen bernama Oking Ganda Miharja. Nah, setelah mereka dua terpilih, bukannya mereka melakukan perubahan terhadap akte pendirian, justru Junaidi melakukan pemberhentian sepihak terhadap sekjen. Dan dia gonta-ganti sekjen setelah itu. Dia memilih orang lain bernama Tommy Tri Yunanto. Saudara Tommy Tri Yunanto, rekan kita di sana untuk menjadi sekjen. Kebetulan teman baik beliau sekjen saat ini. Oke. Lalu setelah dipilih Tommy Tri Yunanto, dia mengulangi lagi perbuatannya dengan cara memilih saya sebagai sekjen pada saat itu. Juga secara sepihak tanpa persetujuan daripada Tommy Tri Yunanto. Nah, atas pertimbangan itu, anggota akhirnya membuatlah yang namanya mosi tidak percaya. Oke? Muncul yang namanya mosi tidak percaya dari anggota. Apa sih mosi tidak percaya itu? Mosi tidak percaya adalah seluruh anggota sepakat menyatakan ketidakpercayaannya terhadap saudara Junaidi. Poin-poinnya akan saya bacakan. Yang pertama adalah ketidakpercayaannya bahwa sejak musyawarah nasional kedua pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2022 yang diselenggarakan di Bali telah memutuskan dan menetapkan saudara Junaidi dan saudara Oking Ganda Miharja sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal BPP Perkumpulan Advokat Indonesia. Akan tetapi justru saudara Junaidi dianggap tidak melaksanakan amanat musyawarah nasional kedua dengan memberhentikan saudara Oking Ganda Miharja dan tidak melakukan pendaftaran pengurus baru ke dalam sistem administrasi hukum umum. Lalu bahwa setelah musyawarah nasional kedua terlaksana dengan baik, justru hingga saat ini saudara Junaidi telah melakukan pergantian sekjen sebanyak 2 kali dan tidak didaftarkan juga ke dalam sistem AHU di Kementerian Hukum dan HAM. Bahwa saudara Junaidi kerap melakukan pengambilan keputusan sepihak tanpa melibatkan pengurus dan anggota. Bahwa saudara Junaidi tidak melaksanakan amanat organisasi secara transparan dan akuntabel. Yang kelima, saya harap teman-teman boleh mendengar dengan baik bahwa saudara Junaidi diduga telah melakukan perbuatan yang tercela. Di antaranya, saudara Junaidi kerap meminta-minta uang kepada anggota. Saudara Junaidi meminjam uang kepada Ketua Badan Pengurus Wilayah Provinsi Lampung dengan menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan, akan tetapi belum melakukan pengembalian. Saudara Junaidi diduga telah melakukan perbuatan menerima sejumlah uang yang bertujuan untuk kepentingan sumpah calon advokat. Akan tetapi calon advokat yang dimaksud tidak kunjung disumpah dan uang yang dimaksud tidak dikembalikan. Bahwa yang bersangkutan diduga kerap menerima sejumlah uang secara langsung untuk kepentingan perpanjangan kartu tanda pengenal advokat dari sejumlah anggota, akan tetapi kartu tanda pengenal advokat yang dimaksud belum dicetak atau belum diserahkan. Bahwa saudara Junaidi saat berkunjung ke Provinsi Lampung, saat ia bersama anggota pergi ke tempat karaoke, terlihat dengan jelas disaksikan oleh para anggota saudara Junaidi bersama dengan seorang wanita penghibur yang bukan istrinya berpeluk-pelukan. Disaksikan oleh para anggota.
bahwa hingga saat ini tidak ada transparansi mengenai keuangan Badan Pengurus Pusat yang telah dihimpun sejak tahun 2017 hingga saat ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami meminta agar Dewan atau Badan Pendiri dan Badan Pimpinan Pusat untuk segera: 1. Mengeluarkan Saudara Junaidi SSY dari Dewan Pendiri atau Badan Pendiri Perkumpulan Advokaten Indonesia berdasarkan Pasal 6 huruf D pada Akte Perkumpulan Advokaten Indonesia nomor 13 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Poppy S. Intansari SH.MKM. Melakukan perubahan struktur kepengurusan pusat dan melakukan perubahan terhadap Akte Pendirian Perkumpulan Advokaten Indonesia nomor 13 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Poppy S. Intansari SH.MKM, memberhentikan Saudara Junaidi SSY dari seluruh kepengurusan Perkumpulan Advokaten Indonesia. Jadi poin-poinnya adalah ini mosi tidak percaya yang sudah ditandatangani oleh hampir seluruh anggota. Semua adalah tanda tangan asli, bahkan kita punya fotonya satu persatu. Seluruh anggota tidak percaya dengan yang namanya Junaidi alias Sultan Junaidi. Ini cukup tebal sekali. Oke, lengkap. Sehingga atas dasar ini pula, atas dasar mosi tidak percaya, muncullah gerakan untuk mengganti Ketua Umum Sultan Junaidi. Bahkan diperkuat dengan pernyataan sikap para anggota setebal ini. Intinya anggota yang nggak percaya sama Sultan Junaidi alias Junaidi. Hingga pada akhirnya setelah kita melakukan keputusan rapat Dewan Pendiri dan Badan Pimpinan Pusat Kepengurusan, dihasilkanlah keputusan Junaidi diberhentikan sebagai Ketua Umum dan mengangkat kepengurusan yang baru. Di antaranya Rai Utami Esos SH sebagai Ketua Umum, Dodi Haribowo SH MH sebagai Wakil Ketua Umum, Surya Hamdani SE SH.MH sebagai Sekretaris, Saudara Rangga sebagai Wakil Sekretaris, Christopher Angga Sastra sebagai Bendahara, dan saya Pablo Putra Benua sebagai pengawas. Itulah kepengurusan yang harusnya sah berdasarkan akte yang dibuat oleh Saudara Notaris Sarawati. Ini dia. Oke, dan telah didaftarkan ahunya di dalam Sistem Administrasi Umum Hukum Kementerian Hukum, Dirjen Ahu. Jadi sudah jelas. Dan kalau menurut mereka seakan-akan kita membuat salinan akte tersebut atau membuat minuta, membuat akte tersebut berdasarkan munas, berdasarkan musyawarah nasional luar biasa, justru itu adalah kekeliruan yang besar. Karena judul daripada akte tersebut adalah Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pendiri bersama Pengurus Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokaten Indonesia. Dan saya sudah bolak-balik akte tersebut 1000 kali, nggak ada kata-kata musyawarah nasional atau musyawarah nasional luar biasa di dalam komparasi akte tersebut. Sehingga akte tersebut dibuat ya berdasarkan rapat Dewan Pendiri bersama dengan pengurus Badan Pimpinan Pusat. Clear. Maka akte kita sah. Maka yang kita daftarkan juga di Kementerian Hukum Republik Indonesia ya juga sah. Nah, bagaikan petir di siang bolong, ujug-ujug ternyata Saudara Junaidi melakukan perubahan kembali terhadap akte yang sudah kami terbitkan. Oke? Ke dalam lalu mereka daftarkan ke dalam Kementerian Hukum di Sistem Administrasi Hukum Umum melalui seorang notaris di Magelang bernama Elisa Surya Triardini MKM. Oke, di Magelang. Itu didaftarkan di dalam Kementerian Hukum. Kami mau tahu dasar daripada akte tersebut dibuat, apa dasarnya? Kok bisa tiba-tiba mereka ujuk-ujuk datang melakukan pendaftaran terhadap akte tersebut tanpa dasar akte yang jelas. Akte yang jelas ada di kami. Bagaimana caranya? Justru jangan maling teriak maling. Saya ingatkan kepada Saudara Junaidi untuk tidak maling teriak maling. Oke? Jangan Anda seakan-akan diri Anda adalah korban
Karena yang sesungguhnya adalah begitu banyak saat ini para advokat yang tergabung di dalam Perkumpulan Advokatan Indonesia menjadi korban daripada Anda. Oke, termasuk Pak Imamora. Mana Pak Imamora? Ya, termasuk Pak Imamora. Pak Imamora ini sudah menyerahkan uang perpanjangan KTA ya Pak ya? Sudah. Tapi tidak pernah menerima KTA. Alhamdulillah sampai detik ini nggak nerima, malah nomor saya diblok. Nomor Bapak diblok. Bapak serahkan uang, tapi nomor Bapak diblok. Diblok oleh sekjennya. Oleh Tapi sekjennya. menurut sekjen uangnya itu sudah diserahkan kepada ketum. Oke, menurut ketua BPW ya? Atau sekjennya? Sekjennya. Sekjennya. Oke. Berarti saat ini Bapak belum pernah pegang KTA dari hasil perpanjangan Bapak? Sama sekali belum pernah. Sudah pernah Bapak minta? Sudah beberapa kali, tapi jawabannya adalah uangnya udah di ketum dan dia nggak berani untuk lagi. Oke, siap. Terima kasih Pak. Itulah sebenarnya bagian daripada keluh kesah. Kalau kita mau keluarkan banyak, mulai dari banyak sekali anggota-anggota seperti tadi yang saya tunjukkan bukti transfer. Saya pernah mentransfer. Bahkan saat ini ada pengacara atau advokat atau anggota kita di Lampung juga dimintain uang. Di Lampung ada salah satu anggota menyerahkan uang 15 juta untuk sumpah, sampai hari ini belum disumpah. Di Lampung, di Bekasi juga ada Ranto ya, Pak Ranto ya. Pak Ranto juga sama, sudah menyerahkan uang tapi sampai hari ini belum disumpah. Sehingga menurut kami Junaidi gagal mengembangkan organisasi advokat tersebut. Harusnya organisasi advokat bisa menjadi contoh sebagai penegak hukum, tidak melanggar hukum dan melaksanakan sebagaimana fungsi daripada organisasi advokat dengan baik. Tapi justru saudara Junaidi menyalahgunakan organisasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Sehingga satu persatu akan kami keluarkan nantinya dan kami akan melakukan upaya-upaya hukum. Total yang saat ini sudah kami terima ada mulai dari anggota yang tadi yang kita sampaikan dari Pak Imamora, perpanjangan, bahkan ada beberapa, Samuel juga ada ya. Samuel juga ada. Bahkan diduga siapa Junaidi ini menggunakan gelar akademik palsu. Gelar akademik palsu, beliau menggunakan gelar doktor. Akan tetapi beliau tidak pernah menjalani satu pendidikan yang benar-benar pendidikan formal doktor begitu. Dan beliau mendapatkan gelar doktor itu dari seseorang yang bernama Profesor Dr. Pangeran Muhammad Soleh Ridwan. Yang mana orang tersebut, kalau teman-teman ingat, orang tersebut sempat ramai, viral, memberikan gelar doktor juga kepada rekan kami, sahabat kami, Raffi Ahmad. Dan ternyata setelah kita melakukan pengecekan, universitas itu tidak terdaftar di Dikti. Dan bahkan universitasnya yang ada katanya di Thailand, kami sudah cek juga adalah bodong alias palsu. Oke? Dan ternyata Junaidi telah mempermalukan Perkumpulan Advokatan Indonesia dengan membuat Memorandum of Understanding atau nota kesepemahaman dengan, saya nggak paham bacanya, Sovereign Knightly Order of the Kingdom of Prussia Kaliningrad, Rusia. Yang mana kerajaan Prusia yang dimaksud di sini ini sudah tidak pernah eksis. Artinya sudah nggak ada kerajaan Prusia. Sehingga kami menduga ini adalah kehaluan, ini adalah kepalsuan yang sengaja dibuat oleh Junaidi bersama dengan orang tersebut yang bernama Prof. Soleh Ridwan agar terlihat seakan-akan PAI bekerja sama dengan sesuatu hal yang cakupannya mencapai internasional gitu kan. Jadi ini adalah pembodohan. Inilah yang dilakukan oleh Junaidi selama ini begitu. Saya melihat bahwa yang dilakukan oleh Junaidi saat ini ya tentunya untuk kalau menurut saya mau pansos kali. Dia pengen menunjukkan kesetaraan dirinya terhadap
kami ini yang ada di sini yang saat ini jelas sudah eksis dan mendapat dukungan dari para anggota, ya kan? Mungkin seakan-akan ketika dia nantinya melaporkan kami begitu ya, baru dia akan menunjukkan kepada anggota-anggota bahwa saya sudah melaporkan Pablo dan kawan-kawan, seakan-akan seperti itu. Tapi yang jelas itu adalah satu perbuatan yang pansos begitu, sehingga kami harap begitu ya, untuk Bareskrim terima sajalah laporannya. Terima saja laporannya, karena kalau nanti tidak diterima, mereka pasti nanti akan ke Polda Jawa Barat, dan saya agak jauh kan kalau ke Polda Jawa Barat. Jadi mending di Bareskrim biar deket gitu. Ya, jadi ketika pertama kali saya ditawarin menjadi sekjen begitu ya oleh Junaidi, kenapa saya menerima begitu? Karena di satu sisi saya melihat perlu adanya perbaikan untuk perkumpulan advokaten Indonesia. Karena perkumpulan advokaten Indonesia saat ini sudah melahirkan banyak advokat-advokat berkualitas. Sehingga sangat disayangkan jika manajemen daripada organisasi tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal dan tidak dilaksanakan dengan baik. Sehingga saya akhirnya menerima menjadi sekjen di PAI. Akan tetapi akhirnya dari beliau ternyata meminta Rey Utami, istri saya, juga menjadi bendahara umum. Meskipun sudah saya tolak berkali-kali, tapi beliau masih tetap saja kan meminta. Nah, karena itu pula akhirnya ya sudah, bahkan dia sampaikan ini perintah ya. Kalau dia bilang perintah ya kita ikutilah, karena dia kan ketua umum begitu. Dan memang itu yang terjadi selama ini terhadap psikologi anggota. Kenapa sih anggota semua akhirnya khawatir mau memberikan uang, lalu ketika dia ngomong apa aja orang percaya? Ya karena sosok dia sebagai ketua umum. Sosok dia sebagai ketua umum, dia selalu kerap mengancam-ngancam orang, seakan-akan dia bisa melakukan pemecatan, lalu pencabutan atau pembekuan berita acara sumpah advokat. Sementara advokat ini adalah profesi. Advokat, jika dicabut berita acara sumpahnya, maka dia tidak lagi bisa menjadi seorang advokat, dan dia tidak bisa lagi beracara, tidak bisa lagi bersidang. Itulah yang membuat kekhawatiran daripada para anggota begitu kan, para anggota, para advokat, sehingga akhirnya ya sudah nurut aja gitu. Tapi sebenarnya secara faktual gitu ya, bahwa untuk mencabut atau membekukan berita acara sumpah bukanlah hal yang mudah. Butuh proses yang panjang, harus melalui sidang etik. Harus didengarkan dulu pembelaan daripada orang-orang tersebut. Bahkan jika tidak berkaitan dengan sebuah pelanggaran hukum yang krusial, itu tidak bisa dicabut. Karena ini sumpah profesi, bukan sumpah jabatan. Kalau sumpah jabatan bisa dicabut. Tapi kalau sumpah profesi, profesi itu melekat sepanjang hidup seseorang, diatur oleh undang-undang advokat. Jadi apakah sumpah profesi advokat bisa dicabut? Saya pastikan tidak bisa dicabut. Itu poinnya. Ya, sebenarnya kondisinya begini. Kenapa saya mau memberikan? Karena satu sisi saya kasihan dengan orang tersebut, karena dia selalu mengatakan bahwa selama 8 tahun dia berjuang sendiri dengan finansial yang sangat terbatas. Kenapa saya akhirnya mau melakukan itu? Ya karena kasihan, unsurnya kasihan, dan saya melihat semangat dari para anggota advokat yang ada di PAI gitu ya, sangat bersemangat. Sayang sekali kalau manajemen tidak dilakukan dengan baik. Dan untuk meningkatkan marwah dan tidak lagi agar ketua umum mengulang meminta-minta uang, ya saya berikan aja uang kepada Junaidi, mungkin untuk dia merasa tercukupi, itu kan. Tapi kan ternyata tidak cukup, akhirnya minta-minta lagi kepada anggota. Kan itu poinnya.
Oke, jadi kami punya sejumlah video yang mana video-video tersebut adalah pengakuan daripada korban-korban yang selama ini merasa dirugikan oleh saudara Junaidi. Termasuk ada salah seorang anggota kita mengadukan perbuatan Junaidi yang diduga melakukan satu perbuatan melecehkan anggota. Ini dugaan menurut pengakuan daripada anggota kita, sehingga sekalipun kita harus membuktikan itu terlebih dahulu, tetapi melalui video tersebut itu menjadi sebuah awalan untuk kita melakukan penelusuran, karena kami juga sudah bertemu dengan wanita tersebut menyampaikan kepada kami bahwa memang benar bahwa Junaidi sempat menyampaikan sejumlah kata-kata yang mengarah atau merujuk kepada sebuah hasrat untuk menggoda seseorang. Itu yang kami lihat dan informasi yang kami dapat dari anggota. Oke, terkait dengan langkah hukum dan tim advokasi serta pembelaan organisasi, kami sudah tunjuk, ada namanya Pak Sukowati, Pak Pahan, ya, sarjana hukum, magister hukum, ada insinyurnya lagi di depan ya, Pak ya. Beliau akan menjadi ketua tim advokasi dan pembelaan organisasi untuk melakukan tindakan atau upaya-upaya dalam melakukan penegakan hukum untuk saudara Junaidi atas dugaan perbuatan atau tindakan daripada saudara Junaidi yang merugikan nama baik organisasi. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Suko, silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Jadi memang ya, jadi yang kita ketahui Pak Junaidi itu selama ini memimpin sebagai ketum sejak 2017 itu dia menggunakan gelar doktor. Ya, yang notabene doktor itu sampai hari ini kita tidak melihat ada ciri-ciri dari beliau itu memang seorang memiliki knowledge sense yang sesuai dengan gelar dia sebagai doktor. Nah, kita harus memang membuka ini. Kenapa? Karena ini kan organisasi advokat. Ya, sudah jelas beliau itu tidak pernah seperti tadi disampaikan oleh Pak Bawas. Yang kami ketahui, menurut kami, dia itu diduga tidak pernah mengenyam pendidikan sampai doktor. Ya, nah hal itu yang pasti merugikan kepada anggota. Kenapa? Itu kan merupakan sesuatu martabat palsu, Kebohongan. ya, kebohongan, martabat palsu, kebohongan, di mana kita ini adalah organisasi yang sebagai penegak hukum. Bagaimana mungkin kita organisasi yang mana kita secara undang-undang kita dinyatakan sesuai undang-undang advokat di pasal 5, kita ini dinyatakan sebagai penegak hukum, tapi kita mencoreng perilaku yang berbohong seperti itu, dan itu sangat merugikan ya, sangat merugikan bagi kami seluruh anggota, ya, seluruh pengurus. Kenapa? Karena itu kan satu cermin bahwasanya tidak dimulai dari diri kita sendiri. Ya, diri kita harus kita tunjukkan. Kita sebagai pimpinan harus menunjukkan ke jajaran kepada anggota bahwasanya dimulai dari diri kita sendiri. Kita adalah orang yang benar-benar mencintai kebenaran, mencintai penegakan hukum yang benar dan berkeadilan. Nah, di situ kalau kita lihat di situ itu nanti akan kita cari ya, kita cari bukti-buktinya. Kenapa? Itu jelas melanggar Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, di mana Undang-Undang 20 tahun 2003 ya, pasal 69 ayat 1 di situ dijelaskan bahwasanya seseorang yang tidak pernah menempuh pendidikan hingga kepada doktor, tetapi menggunakan ya titel, ya, menggunakan titel gelar akademik doktor, itu sangat-sangat ya bertentangan dengan hukum, ya.
Ditambah lagi KUHP kita, kalau dilihat pasal 263 itu masuk, ya, itu mencederai organisasi advokat di mana kita dipimpin seakan-akan kita juga bagian dari yang dipimpin itu, ya. Belakangan baru kita tahu, ya, bahwasanya diduga doktornya itu, ya, tidak benar karena beliau tidak pernah mengenyam ataupun tidak pernah masuk di pendidikan hingga doktor, ya. Itu terkait titel doktornya. Jadi kita berharap, ya, ini nanti kalau memang ini mau kita lanjutkan, ya, ke ranah hukum, ini nanti akan kita bongkar semuanya. Tapi, ya, yang pasti kita tetap mengedepankan ajas hukum presumption of innocence-nya, praduga tidak bersalah, karena kita dengan etikat baik, ya, kita berharap ini bisa terbuka semuanya dan kembali kepada organisasi advokat, organisasi hukum yang benar, ya, tidak mencederai, ya, hukum, karena kita harus menjadi cermin hukum, ya, dimulai dari diri kita sendiri dulu, pemimpin-pemimpin kita, jajaran daripada anggota juga akan ikut kalau pemimpinnya benar. Mungkin itu ya dari kami bidang hukum pembelaan organisasi advokat ini. Terima kasih. Ya, ada tambahan, Pak? Baik, sedikit ya, kita teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia menyaksikan acara kegiatan ini kita klarifikasi atas apa yang menjadi tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada kepengurusan Perkumpulan Advokat Indonesia yang sekarang. Jadi gini, kalau kita kaji secara mendalam, ya, sebenarnya seorang Junaid itu tampak, ya, memang sudah merencanakan untuk menjebak saudara Pablo dalam hal ini dengan peristiwa April. Coba cerna lebih dalam kegiatan apa yang dilakukan di bulan April tersebut. Bagaimana dia tidak menjalankan hasil Munas, dan bagaimana bulan April juga Dewan Pendiri mengeluarkan dekret pemberhentiannya, dan di bulan April juga dia seakan-akan merayu Pablo dan istrinya untuk menduduki posisi ketua umum dan bendum di situ. Karena dia sudah sadar, dia sudah dicopot sebenarnya, tapi dia mau mencari celah, mencari nilai ekonomi di situ. Nah, ini yang sangat disayangkan bagi seorang yang mengerti hukum, apalagi kedudukannya sebagai ex-ketua umum organisasi advokat, ya. Ini sangat disayangkan, sangat bertabrakan dengan tujuan hukum itu sendiri. Bagaimana seorang pemimpin melakukan hal yang demikian? Jadi dalam hal ini saya sebagai humas menyatakan sikap atas dugaan apa isu-isu yang sekarang lagi beredar, bahwa akan melaporkan. Kami siap secara bukti otentik, serta adanya pengakuan-pengakuan dari seluruh anggota yang benar-benar menyadari kedudukan organisasi berdasarkan administrasi negara yang benar. Terima kasih. Ya, ada tambahan, Sekjen? Oke, selamat malam kawan-kawan media semuanya. Di sini kami menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Saudara Junaidi adalah benar-benar yang keliru, ya, dengan ingin melaporkan atas keabsahan legalitas kita kepada pihak yang berwajib, ya. Di sini perlu kami tekankan bahwa seluruh legalitas yang kami miliki itu adalah sah dan benar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada kawan-kawan yang ada di luar sana yang masih mempunyai niat baik untuk bisa bersatu kembali, ya, mari kita bergabung kembali di sini dengan PAI yang sah, ya, yang diakui oleh negara dan hukum, ya. Jadi mungkin itu yang dari saya. Demikian dan terima kasih.
saya akan tunjukkan sesuatu hal. Ini sebenarnya tidak baik, akan tetapi sesuatu hal tersebut jika saya sampaikan kepada publik, maka Junaidi bisa kita simpulkan diduga telah melakukan sebuah percobaan makar terhadap negara Republik Indonesia. Boleh, silakan boleh minta tolong nggak ambil map itu. Jadi perbuatan makar yang dimaksud itu adalah perbuatan dia yang seakan-akan ingin mengkudeta negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang kita duga terjadi yang dilakukan oleh Junaidi. Ini dia. Nah, di sini ada bukti grup WhatsApp BPW Lampung. Ini ada pernyataan Junaidi yang kita stabilo. Kenapa harus munaslup? Ya kan? Dia sampaikan kenapa harus munaslup. Dia sedang menjelaskan kenapa sih harus munaslup. Karena saya ada agenda lain di Aceh. Saya mau ajak perang Indonesia jika Pulau Aceh dirampas. Saya sudah sering saya sampaikan ke anggota, saya ini mantan Panglima GAM. Saya tidak pernah takut dengan siapapun kecuali Tuhan. Oke, di sini dia menyampaikan pengunduran dirinya dia. Dia sampaikan bahwa memang ya dia apa yang dia sudah putuskan. Jadi saya minta untuk semua anggota dukung apa yang sudah saya putuskan demi PAI. Saya selaku ketua umum bisa bijak untuk PAI, kenapa anggota tidak bisa? Itu yang dia sampaikan. Jadi memang ini adalah inisiatif daripada dia. Karena di awal dia sampaikan di dalam grup, jangan kisru, tidak ada dukung-mendukung. Yang ada satu kata, dukung apa yang terbaik untuk PAI dan apa yang terbaik untuk PAI dan sudah saya putuskan. Terpaksa saya harus bicara, jika saya diam jadinya tidak sehat. Hindari statement sentimen negatif. Semua harus belajar bijak dalam berkomunikasi. Nanti saya akan sampaikan resmi dalam acara Rakernas dan Munaslup. Perhatikan, bahwa Munaslup dia setujui. Itu semua inisiatif saya agar PAI bisa lebih baik. Oke. Jadi ini sudah ada pengakuan, ya kan? Jelas bahwasanya dia ingin mundur dan katanya dia ingin pulang ke Aceh dan ingin mengajak Indonesia perang. Itu katanya dia, gitu kan? Sehingga boleh kita lihat juga. Kita lihat aja siapa sih yang minta untuk dilakukan pemalsuan. Siapa sih yang minta untuk dilakukan pemalsuan? Ya dia nih. Daftar hadir peserta Rakernas PAI Semarang. Ini daftar hadir ya. Di Semarang ya. Rakernas tanggal 22 dan 23 Februari 2025. Diedit jika bisa. Kita bikin jadi munaslup untuk ubah akta Dinda. Coba siapa yang suruh ngedit? Ya. Ini manusia ini kelakuannya emang seperti itu gitu. Ya, emang kerap membolak-balikan fakta. Ini kalau saya buka semua, ini malu. Karena kalau saya buka semua, saya masih memahami bahwa Junaidi punya anak dan istri. Sehingga saya masih menjaga perasaan daripada anak istri Junaidi. Oke? Sehingga ya saya ingin sampaikan kepada Junaidi, bertobatlah. Bertobat segera. Kami di sini, anggota PAI, tidak bermaksud untuk menyampaikan bahwa kami adalah seseorang yang membenci Junaidi. Di lubuk hati kami yang paling dalam, kami justru ingin memperbaiki agar Junaidi menjadi sosok yang lebih baik di kemudian hari. Itu. Oke, Munaslup itu tidak dibatalkan. Dia menyampaikan pembatalan secara sepihak. Ya memang dia tidak punya hak juga untuk membatalkan itu. Karena perkumpulan pada dasarnya adalah milik seluruh anggota. Bukan milik perorangan. Ini perkumpulan, ini organisasi. Yang mana berbadan hukum dan ini adalah kedaulatan tertingginya ada pada anggota. Bukan pada seorang oknum ketua umum. Sehingga mau dia batalkan 1000 kali pun tidak mempengaruhi. Munaslup tetap berjalan, Rapimnas tetap berjalan,
pernyataan sikap anggota tetap berjalan, mengakui bahwa ketua umumnya Ray Utami. Clear. Karena kalau kita bicara perkumpulan, bukan kita berbicara organisasi, bukan legalitas yang kita bicarakan. Bukan bermaksud tentang legalitas, tetapi tentang perkumpulan orang-orangnya. Person to person. Kalau kita bicara organisasi bukan hanya bicara legalitas, tetapi bicara orangnya. Legalitas itu hanyalah payung hukum, namanya badan hukum. Tetapi kunci daripada sebuah organisasi adalah manusianya. Sama halnya kalau kita nonton film Ragnarok tuh. Film Ragnarok itu ketahuan ya kan? Kenapa akhirnya Thor, wah ini udah bawa film nih. Thor keluar dari Asgard itu, dia membawa semua rakyat di sana, akhirnya dia membuat kampung di Indonesia namanya Asgardian juga kan begitu kan. Jadi Asgard kan gitu kan ya. Jadi intinya Asgard itu adalah orangnya, rakyatnya, bukan tempatnya. Itu poinnya. Oke, yang mengakui itu mencapai 92%. 92% ya. Ini dia datanya. Semua satu persatu datanya nih. Tuh, masa saya harus buka satu-satu? Tuh, ditandatangani semuanya oleh anggota satu persatu semua. Di atas materai. Di atas materai. Nih. Ini diakui. Jadi, apakah kepengurusan daripada Ray Utami berlegitimasi? Tentu. Ini masih yang secara fisik ya. Belum yang secara online yang kita lakukan secara digital e-voting. Dan e-voting kita itu sah karena kita diawasi oleh Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi. Dan kita telah mendapatkan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik. Ini dia. Oke. Yang mana kepentingannya adalah e-voting. Jadi kalau kita berbicara pasti menghadirkan bukti. Gitu. Jadi gini, intinya adalah yang mampu menjamin kepengurusan daripada Ray Utami menjadi ketua umum Perkumpulan Advokat Indonesia adalah seluruh anggota. Ketika seluruh anggota mengakui, menyetujui SK kepengurusan daripada Ray Utami, maka itulah yang sah. Tinggal kembali lagi, kalau kira-kira ada pihak yang keberatan, silakan, ada saluran hukumnya. Silakan lakukan, ajukan gugatan ke pengadilan negeri. Atau kalau dia ingin batalkan, lakukan gugatan ke PT UN. Kan itu sebenarnya dari SK yang saat ini sudah terbit. Tapi intinya adalah begini sebenarnya. SK mereka juga sudah terbit. SK mereka dilakukan dengan sebuah akte notaris yang mana itu adalah akte perubahan. Tentunya dasar daripada akte perubahannya ya ini. Artinya ketika mereka menggunakan akte tersebut untuk mereka jadikan perubahannya, maka secara nggak langsung ya mereka mengakui akte tersebut berada. Kan begitu, ya kan? Nah, nanti kita akan lihat akte mereka. Kalau ada keterangan yang palsu di dalam, tidak sesuai, maka kami bisa melakukan upaya-upaya hukum ke depannya, begitu. Ya, kalau masalah pansos itu tinggal masyarakat yang menilai. Saya sebagai manusia biasa, begitu ya. Mungkin mereka butuh panggung, maka ya gunakan saja panggung ini dengan sebaik-baiknya. Yang pasti saya datang ke PAI menjadi bagian daripada Perkumpulan Advokat Indonesia. Tidak ada niat sedikit pun saya untuk haus akan jabatan dan lain-lain. Karena PAI itu bukan apa-apa. Saya masih ingat sekali 2 bulan lalu, pada saat bulan April saya ditunjuk sebagai sekjen di PAI gitu ya, di Perkumpulan Advokat Indonesia. Belum ada satupun orang di Indonesia ini yang mengenal PAI. Perkumpulan Advokat Indonesia itu nggak ada. Google-nya aja kalau kita klik itu mungkin Google akan nanya ke Yahoo. Itu terjadi gitu. Karena memang nggak ada yang tahu bahwa apa itu Perkumpulan Advokat Indonesia pada saat itu. Akhirnya saya datang, saya membuatkan begitu banyak perubahan di dalam. Saya atas kesepakatan Junaidi kita merubah logo, lambang, seperti partai yang baru-baru ini merubah lambang. Lalu kita juga merubah lagu himne,
Mars dan lain-lain begitu ya. Kita lakukan itu semua, bahkan kita berikan KTPA dengan fungsi-fungsi digitalisasi yang canggih. Kita ciptakan sebuah website yang mengandung di dalamnya database buku daftar anggota, yang mana kami melakukan integrasi dengan sejumlah payment gateway gitu ya, yang bisa dilakukan transaksi perpanjangan KTA dan lain-lain di semua merchant yang ada. Sehingga perubahan itu saya lakukan dan membuat akhirnya PAI dikenal. Saya minta semua media untuk ikut menyoroti keberadaan daripada Perkumpulan Advokat Indonesia. Saya berulang kali melakukan expose terhadap Perkumpulan Advokat Indonesia, sehingga akhirnya banyak orang-orang baru yang bermunculan, orang-orang yang mungkin sudah pernah menghilang dari PAI ikut muncul kembali. Termasuklah sekarang tuh orang-orang yang ada di kubunya Junaidi gitu ya, yang saat ini jadi sekjennya. Itu sekjennya datang ke saya minta-minta jabatan, yang namanya siapa itu saya nggak tahu tuh, yang ngaku-ngaku sebagai staf DPR. Yasdi ya, Yasdi. Datang ke tempat saya berulang kali minta-minta mau jadi sekjen kok. Jadi intinya saya tahu bahwa mereka itu melihat perubahan PAI begitu dahsyat. Banyak sekali, hanya dalam waktu 2 bulan banyak perubahan yang telah saya lakukan. Tentu nggak saya sendiri, saya dibantu oleh begitu banyak tim, yang mana anggota PAI juga begitu ya, Mas Suko ya. Kita melakukan perubahan begitu besar. Nah begitu besar akhirnya datanglah orang-orang ini, datang membuat kisru di dalam tubuh PAI. Itu sih, saya sih kasihan sebenarnya sama Junaidi ini. Kalau seandainya dia akhirnya mendengar hasutan dan rangkaian kebohongan mungkin yang disampaikan oleh orang-orang dekatnya dia. Itu sih. Ya semoga kalau akhirnya apa yang saya lakukan untuk PAI dapat merubah PAI begitu besar, lalu banyak akhirnya orang-orang yang tertarik untuk menguasai PAI, saya anggap itu semoga menjadi pahala aja untuk saya. Pahala untuk saya, semoga apa yang saya lakukan membuahkan hasil yang baik untuk PAI di kemudian hari. Itu bukan karena Pablo kok. PAI bisa hari ini besar bukan hanya semata-mata karena kepintaran Pablo atau mungkin karena kemampuan seorang Pablo. Pablo itu siapa? Pablo itu hanya manusia biasa yang nggak ada apa-apa jika nggak didukung oleh para anggota-anggota yang ada di PAI. Saya ini juga nggak bisa berdiri sendiri. Tapi hari ini saya hadir, kenapa berjuang begitu keras agar PAI bisa dikenal orang, agar PAI bisa diselamatkan dari oknum-oknum yang ingin merusak PAI. Hanya satu yang ingin saya lakukan, untuk mensejahterakan para advokat yang ada di PAI, agar para advokat di PAI ini tidak lagi dipandang sebelah mata di luar sana. Dan hari ini keinginan para anggota adalah agar terjadi perubahan besar-besaran di tubuh PAI, agar PAI tidak lagi sama seperti PAI yang dahulu, yang dilakukan seperti ugal-ugalan, melakukan penyumpahan tanpa melewati PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, melakukan PKPA dengan data-data yang mungkin perlu kita ragukan. Itu yang sebenarnya kami ingin lakukan perbaikan terhadap Perkumpulan Advokat Indonesia, begitu. Kepada seluruh anggota Perkumpulan Advokat Indonesia, keluarga besar Perkumpulan Advokat Indonesia, saya ingin sampaikan, gunakan hati nurani Anda di luar sana. Dengarkan apa yang ada di dalam hati Anda, keinginan yang selama ini mungkin Anda pendam-pendam. Ikuti kata hati Anda bahwa hari ini kita bisa melihat PAI terjadi perubahan begitu besar. Oke, ini yang memang diinginkan oleh begitu banyak orang. Dan saya meyakini bahwa seluruh anggota mengetahui siapa oknum ketua umum yang selama ini menggunakan jabatan, menggunakan kekuasaannya
untuk kepentingan pribadi, anggota semua pasti mengetahui hal itu. Karena laporan anggota tidak berhenti hingga saat ini. Sehingga saya ingin sampaikan, kami tidak pernah mau memaksa anggota, ayo ikut ke kubu kita. Karena bagi kami PAI saat ini masih satu. Tidak ada pecah belah. Kita ini ya PAI, Perkumpulan Advokat Indonesia. Sehingga saya kira tinggal Anda gunakan hati nurani Anda, ikuti kata hati Anda. Kalau memang Anda merasa bahwa ingin adanya perubahan yang lebih besar untuk PAI, silakan Anda merapat, hubungi orang-orang yang ada di sini. Kalau memang Anda merasa bahwa selama ini Anda berada di sebuah organisasi advokat yang ketua umumnya justru mementingkan diri sendiri, silakan Anda hubungi. Kami membuka pintu, maka kami ingin sampaikan PAI selalu membuka pintunya untuk Anda yang ada di luaran sana, pulang kembali ke rumah. PAI ini adalah rumah kita. Inilah PAI yang sesungguhnya. PAI yang telah melahirkan begitu banyak advokat-advokat luar biasa di luaran sana. Dan untuk menjadi sebuah organisasi advokat yang besar, bukan tentang hanya sebatas seberapa pintar kita dalam menangani sebuah perkara, bukan tentang seberapa banyak klien kita, tetapi bagaimana kebersamaan dan soliditas kita di dalam sebuah organisasi. Jangan sampai ada pihak-pihak, ketua umum, oknum ketua umum yang memanfaatkan Anda, yang mana sebagai seorang advokat untuk kepentingan pribadi. Karena ingat, sebagai seorang advokat kita merupakan pemangku officium nobile. Kita itu adalah pemangku profesi yang mulia. Sehingga kemuliaan seorang advokat harus dijaga hingga akhir hayat, hingga ke dalam liang kubur. Maka saya ingatkan kepada seluruh anggota, ayo kembali pulang ke rumah kita di PAI, kita tegakkan kebenaran. Jangan tutup-tutupi kebenaran, buka selebar-lebarnya. Karena hari ini kita di dunia, mungkin kita bisa berbohong kepada orang. Kita di dunia mungkin kita bisa menutup-tutupi kebenaran. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semuanya. Ada Tuhan yang 24 jam melihat tingkah laku dan perbuatan kita di dunia ini. Sehingga saya ingin agar advokat bukan hanya sebatas pembenaran, merasa dirinya benar di dunia, tetapi harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia ketika di akhirat nanti. Maka ayo para advokat PAI kembali pulang ke rumah. Kami membuka pintu selebar-lebarnya. Begitu kurang lebih. Ada yang mau ditambahin teman-teman di sini? Baik, saya tambahin. Ya. Baik, buat selamat malam saya sampaikan, dan ini bentuk suatu penegasan dari saya buat teman-teman yang selama ini masih saya anggap ikut dengan kepengurusan Junaidi. Saya mau jelaskan ya teman-teman, tolong Anda menggunakan logika hukum Anda sebagai seseorang insan yang kehidupannya dipenuhi dengan dunia hukum, pengetahuan hukum. Sebagai advokat, kita harus bisa melihat dengan jelas yang mana yang otentik, bersifat otentik, yang mana hanya bersifat asumsi. Banyak landasan-landasan kita untuk membuat suatu, menentukan pilihan kita. Banyak sudah keterangan-keterangan yang sudah kita sebarkan. Banyak juga pendapat-pendapat yang sudah disampaikan pihak-pihak lain. Kami tetap menganggap teman-teman yang di sana adalah satu bagian dengan kita. Tidak ada perbedaan. Jadi teman-teman silakan kita kembali kepada atap yang sudah memenuhi ketentuan material yang ditentukan oleh negara secara administrasi. Jangan ada merasa minder atau merasa malu kalau kembali kepada
kepengurusan yang diketuai umum Ibu Rey sesuai dengan SK yang baru yang terbit akta perubahan tanggal 5 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris Saraswati dengan nomor SK AU 111031 AH 0108 tahun 2025. Kita tetap adalah satu PAI, sama-sama kita besarkan PAI ini, sama-sama kita angkat derajat PAI ini sebagai organisasi advokat yang ada di Republik ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Saudara Pablo tadi yang sudah disampaikan. Mari kita sama-sama benar-benar membesarkan PAI. Tidak ada sungkan di sini. Kalaupun ada dualisme saat ini yang sedang terjadi, itu biar diselesaikan secara hukum. Karena kalau kita berani mendalilkan sebagai orang hukum, kita paham. Pihak yang mendalilkan menanggung beban pembuktian. Kalau kita mendalilkan kita yang benar, kita siap membuktikan yang benar secara ketentuan dan administrasi hukum umum yang berlaku di negara kita. Terima kasih. Perlu saya tegaskan sekali lagi kepada rekan-rekan semua yang masih merasa belum ada kepastian atau masih bimbang ya. Jadi apabila ada suatu akta notaris yang terblokir semenjak tahun 2017 hingga tahun 2022, kemudian ada SK Kemenkumham yang telah diperbaharui oleh Ibu Rey Utami, didaftarkan di Ditjen AHU pertama kali pada tanggal 20 Juni 2025. Itulah dia SK Kemenkumham yang syah, yang memiliki legitimasi dan memiliki keabsahan. Begitu rekan-rekan. Jadi itulah dia yang wajib kita pilih, yang memiliki legitimasi atau keabsahan hukum yang pasti. Sebenarnya saya sejak awal mentransfer uang itu kepada Junaidi, memberikan niatnya untuk mensejahterakan Junaidi, saya ikhlas. Karena bagi saya, sekalipun mungkin uang tersebut dianggap Junaidi sebagai uang yang besar, tapi bagi saya, uang tersebut adalah bagian daripada sedekah yang yang memang menjadi kewajiban kita sesama umat manusia saling membantu, gitu ya. Sehingga saya sih nggak mempersoalkan prinsip itu, gitu ya. Saya tidak akan pernah mempersoalkan bahwa uang yang sudah saya transfer tolong dikembalikan, nggak ada gunanya juga begitu, karena saya yakin uangnya juga sudah terpakai dan sulit juga untuk dikembalikan. Tetapi saya mohon kepada saudara Junaidi untuk uang-uang anggota yang memang di luaran sana mereka kadang-kadang perkara ada, kadang-kadang nggak ada perkara, yang mungkin mereka bersusah payah untuk menghidupi keluarganya, yang memang mereka di luaran sana membutuhkan pemasukan, saya mohon kepada saudara Junaidi, yang menjadi kewajiban Anda tolong dikembalikan kepada para anggota saja, nggak usah kepada saya deh. Saya sih mudah-mudahan itu menjadi bagian daripada sedekah, saya ikhlas terhadap itu. Tapi tolong uang anggota yang mungkin pernah Anda minta, yang mungkin pernah Anda pinjam, tolong dikembalikan, karena mereka membutuhkan itu. Mereka punya keluarga, saudara Junaidi. Bagaimana mereka ingin menegakkan hukum, membela masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, sementara jika mereka saat ini juga membutuhkan membiayai dan menafkahi keluarganya. Sementara Anda bukannya membantu mereka agar menjadi seorang advokat yang luar biasa untuk menegakkan hukum, tetapi Anda justru malah membuat mereka itu menjadi susah dengan cara meminjam uang, meminta uang gitu. Jadi sehingga saya ingin sampaikan, tolonglah kembalikan uang mereka. Saya mohon, kalaupun memang Anda tidak mampu mengembalikan, nggak ada persoalan. Anda cukup datang kepada kami, nanti mungkin Anda bisa bertemu dengan Pak Sukowati gitu ya. Anda tinggal buat pernyataan saja, tidak mampu untuk membayar atau mengembalikan uang yang pernah Anda minta atau pinjam. Nanti kalau Anda sudah buat itu, saya bersumpah demi Allah, saya yang akan menggantikan uang itu kepada para anggota. Itu sih poinnya, ya. Sehingga saya cuma minta itu saja. Cukup Anda datang kepada Pak Suko, lalu Anda buat satu surat pernyataan bahwa Anda tidak mampu untuk membayar. Nggak perlu melampirkan surat keterangan tidak mampu, gitu ya. Cukup hanya buat surat pernyataan pribadi, gitu. Anda tidak mampu,
maka saya yang akan membayarkan itu. Dari tahun berapa persisnya harus dikolek, karena itu banyak sekali, satu persatu. Ada yang dari sejak awal PAI ini berdiri, ada. Belum para dewan pendiri. Para dewan pendiri kan juga mengeluarkan uang. Seperti Pak Edi Utama juga dimintain uang. Pak Hasan Sutisna juga mengeluarkan uang. Ada Ibu Nur Maria Yazid juga dimintain uang. Gitu. Jadi jelas di sana, bahkan mereka punya buktinya gitu. Sehingga sudahlah, saya ingin sampaikan secara baik-baik, saya sampaikan kepada saudara Junaidi. Saya mohon, kembalikan uang orang. Tolong ya, kembalikan uang orang. Kasihan orang. Kasihan banget orang. Sehingga gunakan hati nuranimu, Junaidi. Kau kembalikan itu uang. Kalau memang kau tidak mampu, silakan datangi Pak Suko, buat surat pernyataan bahwa Anda tidak mampu. Lampirkan SKT. Tidak perlu. Nggak perlu ada surat keterangan tidak mampu. Tinggal Anda buat pernyataan bahwa Anda tidak mampu secara pribadi. Insya Allah saya yang akan mengganti. Saya ngomong tidak main-main. Ini demi Allah, demi Rasulullah. Saya, kalau Anda buat itu, saya akan bantu Anda. Saya ikhlas untuk mensedekahkan sebagian harta saya untuk anggota, untuk mengembalikan hak-hak anggota. Berarti kalau ada anggota yang belum mengadu, sementara dia sudah dimintai uang Ya. di tahun 2017, dan Ya, tentu para anggota yang memang mungkin di luaran sana belum mengadu, Anda juga mungkin pernah dimintai uang oleh saudara Junaidi, silakan datang kepada kami, nanti bisa menghubungi Pak Sukowati. Saya yakin di grup-grup sering bertemu dengan Pak Sukowati. Ya. Hubungi Pak Sukowati. Anda boleh lampirkan pengaduannya, tentu harus ada bukti transfer, tentu harus ada kronologi yang jelas, insya Allah akan dibantu. Itu.